di mana nanti urin pasien itu dikumpulkan, itulah yang namanya adalah kantong urin. Itu alat utama yang harus kita butuhkan seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi alatnya di sana yang kita butuhkan? Di dalam bak instrumen berisi duk bolong. Oke, duk bolongnya. Duk bolong yang ini ya. Jadi pemasangan kateter itu sifatnya adalah steril ya. Jadi bukan bersih ya. Ini sebenarnya contohnya ya, tidak layak untuk dikatakan steril ya, karena duk bolongnya di luar dan lain sebagainya. Jadi ini kalau menggunakan duk bolong seharusnya duk bolongnya sudah di steril ataupun berada dalam wadah steril seperti itu ya. Selain duk bolong ada apa lagi? Pinset anatomis. Pinset ini boleh kita gunakan, boleh juga kita tidak ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau misalnya kalian lebih terbiasa menggunakan tangan, boleh menggunakan tangan. Tapi kalau lebih terbiasa menggunakan pinset, juga silahkan menggunakan pinset seperti itu ya. Selain itu ada apa lagi? Pinset kirurgis. Ya, pinset kirurgis yang ini tadi ya. Ada juga pinset anatomisnya yang ini ya. Ada apa lagi? Kasa yang kita butuhkan tentunya adalah kasa steril. Kasa sterilnya ada nggak? Dimasukkan kurang lebih 10 cc. Biasanya di sini ada tulisannya ya. Oh, nggak ada ini. Biasanya di di ujung kateter itu biasanya ada tulisannya 10 cc, 15 cc ataupun bahkan sampai dengan 20 cc. Apa maksudnya? Berarti itu adalah maksimal daripada cairan yang boleh dimasukkan ke dalam kandung kemih pasien seperti itu ya. Jadi nanti ada namanya fiksasi. Fiksasi itu apa? Bertujuan untuk agar kateter ini tidak copot pada saat kita pasang. Maka fiksasinya dengan cara apa? Dengan cara nanti kita memasukkan cairan. Nanti ada ukuran di sini, ada 10 cc, 15 sampai dengan 20. Jadi diusahakan jangan melebihi daripada kapasitas yang sudah tertulis di sini. Tapi kalau aman ambil aja yang menggunakan 10 cc seperti itu ya. Nah, selain itu ada apa lagi? Selang seperti ini ya. Oke, itu alat-alat yang kita gunakan ya. Sekarang coba kita praktikkan bagaimana cara melakukan pemasangan pada pasien laki-laki ya, atau nanti kita ganti ke pasien yang perempuan. Karena umumnya yang biasa agak susah adalah pemasangan pada pasien laki-laki. Kenapa? Karena biasanya ada patahanan ataupun hambatan. Kalau pada perempuan itu biasanya lebih mudah, relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang laki-laki. Ya. Ini saya langsung contohkan ke tahap kerja ya. Jadi yang tahap orientasi kalian nanti pelajari sendiri ya, menyiapkan alat yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian melakukan orientasi, menjelaskan tujuan, identifikasi pasien, kontrol waktu, inform konsen dan lain sebagainya. Kalian sudah tempat itu seharusnya sudah dipahami ya. Jadi akan langsung dibaca. Oke, selanjutnya baru kita bersiap ke pasien. Kalau alatnya semua sudah kita siapkan, kita harus menyiapkan alat-alat yang non steril dulu. Ingat, karena ini sifatnya adalah steril ya. Jadi kalau misalnya ada alat-alat yang disiapkan sebelum tindakan steril, itu harus kita siapkan dulu. Apa contohnya kira-kira? Ada spek tadi, spek yang berisi aqua ambil 10 cc, siapkan, taruh di bak ataupun di sekitar pasien ataupun di troli seperti itu ya. Apalagi kira-kira yang kita butuhkan? Kantong urin. Ya, kantong urin ini bisa kita buka dulu seperti itu ya. Ini juga second ya, nggak ada yang baru ya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan bagaimana prinsip steril dan tidak sterilnya ya, karena ini sudah terbuka. Jadi ini bisa kalian buka setengahnya dulu ya, tapi jangan diambil dulu karena ini nanti akan ke alat medis pasien ataupun ke alat steril. Jadi kalau bisa ini dibuka setengahnya dulu, tapi jangan dikeluarkan dulu seperti ini ya. Kemudian ada juga ini ya, set untuk kateter. Nah, set kateter ini bungkusnya ada dua, ada bungkus bagian dalam dan ada bungkus bagian luar. Yang dibuka adalah bungkus bagian luarnya dulu, bagian dalamnya jangan dibuka dulu seperti itu, karena itu nanti kita akan gunakan untuk set steril seperti itu ya. Oke, kemudian kalau sudah baru kemudian kita bersiap-siap ke pasien. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga privasi pasien, karena kita akan memasang kateternya pada alat-alat vital di bagian kelamin seperti itu ya. Kita sudah menutup tirai dan lain sebagainya, baru kemudian kita bersiap-siap ke pasien. Siapa namanya? Sarip. Izin saya gunakan ini ya. Apa-apa. Karena ini adalah punya Sarip. Oke. Bolongnya mana tadi? Oke. Selanjutnya kemudian kita buka, anggap ini tadi belum dibuka ya. Saya ulangi lagi. Kita pertama adalah membuka
pakaian bawah daripada Malu dia Pak. pakaian bawah daripada pasien, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Bapak Sarip, permisi, saya izin membuka celana Bapak ya. Silakan dibuka. Kemudian apa namanya? Kemudian kalau ada selimut ataupun sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menutup kaki pasien boleh ya. Ini saya contohkan pada laki-laki dulu ya. Jadi kalau pada laki-laki itu bisa kita tutup sebagian mungkin sampai lutut, ataupun misalnya di sini terekspos bisa juga kita gunakan selimut. Yang penting bagian kelamin daripada pasien itu masih bisa terbuka seperti itu ya. Kemudian selanjutnya baru kita bersiap-siap untuk melakukan apa? Desinfeksi. Coba sambil dibaca. Desinfeksinya menggunakan apa? Desinfeksinya nggak ada ya. Bisa menggunakan pincel atau tidak? Secara Nggak ada. Oke, coba cari betadine di sini. Coba dibaca di sana, ada dua versi. Jadi versi pertama itu kita harus pasang tube dulu, tapi ada versi yang juga mengatakan kita harus disinfeksi dulu. Kalau di buku tilik kalian menggunakan apa? Pasang tube dulu atau disinfeksi dulu? Desinfeksi dulu baru pasang tube. Coba dibaca. Coba dibaca data tube biar kita sesuai dengan data tube kalian. Apa coba pelan-pelan. Pasang berbolong dulu atau disinfeksi dulu? Nggak ada Pak. Coba. Harusnya ada. Untuk menutup bagian kelamin pasien. Jadi yang terekspos hanya bagian penisnya saja seperti itu ya. Oke. Ini jangan apa sih? Aku kan mau ketawa doang. Oke, kita tutup seperti ini ya. Itu Aulia. Kita tutup seperti ini. Kemudian baru kita melakukan disinfeksi. Disinfeksinya menggunakan apa? Kita menggunakan betadine. Anggap ini betadine ya. Betadine juga nggak ada. Ini minyak pijat masak oil. Tapi ini anggap ini adalah betadine ya. Betadine seperti biasa. Ini konsepnya masih kita gunakan bisa keluar. Dibuka kali Pak. Sisi dalamnya. Iya. Nah. Oke. Anggap ini adalah betadine. Ini buat pijat. Ini kita masih menggunakan yang bersih ya, walaupun di sini kita sudah menggunakan yang steril. Ini kemudian kita letakkan tasannya secukupnya saja. Kemudian baru kita bersiap-siap ke pasien. Bengkoknya ada? Oke, bengkoknya ada. Ini yang masih bersih dulu ya. Ini konsepnya masih bersih dulu ya. Jadi untuk disinfeksi itu masih bersih dulu. Nanti kalau udah pasang ini baru kita ganti. Ini kan belum bisa ganti ya. Di sini adalah handscoon sterilnya. Walaupun di sini kita sudah menggunakan dup bolong steril ya. Oke, kalau sudah baru kemudian kita disinfeksi. Disinfeksinya boleh langsung menggunakan tangan, boleh juga menggunakan yang tadi itu menggunakan pinset. Caranya bagaimana? Tangan kiri kita gunakan untuk memegang penis pasien, sedangkan tangan kanan kita gunakan untuk melakukan disinfeksi. Pada laki-laki tekniknya adalah memutar dari ujung ke pangkal. Jadi bukan ke sini ya, tapi dari ujung ke pangkal. Seperti ini, kemudian sampai ke bagian pangkal. Kalau sudah kita buang. Dan kita lanjutkan lagi, mungkin 2 sampai dengan 3 kali sampai dengan kita merasa yakin seperti itu ya. Ini kita bersihkan menggunakan betadine, kita buang. Kalau menggunakan ini caranya bagaimana? Sama seperti itu ya. Jadi tetap kita gunakan tangan kiri, kemudian kita perlahan membersihkan dari bagian ujung ke pangkal daripada penis pasien. Seperti itu. Kalau sudah kita amankan ke wadah kotor ataupun bengkok seperti itu ya. Selanjutnya baru kita beralih ke set steril seperti itu ya. Ini kita pindahkan dulu. Kemudian kita ganti handscoon kita yang bersih ini menggunakan handscoon yang steril. Anggap ini steril ya. Sudah tahu cara menggunakan yang steril? Iya. Oke. Ini kanan apa kiri? Kanan. Sama aja ya. Kita dibalik doang. Kalau yang menggunakan steril kan nggak bisa ya. Harus tahu mana yang sisi kanan dan mana yang sisi kiri. Oke, langkah selanjutnya adalah baru kita kemudian membuka alat-alat yang tadi seperti itu ya. Kalau misalkannya
kita ingin membuka ini ternyata tadi kita lupa, misalkannya kalian tadi di awal belum membuka alat-alatnya, berarti itu jangan pasang set sterilnya dulu, dibuka dulu sarung tangannya, baru kemudian ini dibuka dan ditaruh di area sini, di area sebagian yang steril. Atau kalau misalkannya kalian membawa alat, misalkannya menggunakan bak instrumen yang steril, boleh kalian letakkan di bak instrumen yang steril seperti itu ya. Cara bukanya ini saya nggak bisa contohkan ya karena sudah terbuka ya. Jadi ini coba dibayangkan aja ya, ini kan ada bungkusnya ya, ada bungkusnya. Nah bungkusnya itu bisa kalian copot bagian atasnya dulu, atau kalau misalkannya kalian pernah buka jajan nggak, tapi dari samping kiri, nah ciki-ciki atau apalah, itu kan bukanya dari samping ya, bukan dirobek. Nah itu kalian buka dari bagian samping, nah itu nanti otomatis ini akan terekspos kan. Nah itu kalian buka aja bagian sisi kiri, bagian ujungnya, kemudian baru dituangkan. Seret, otomatis nanti ini akan tumpah seperti itu ya, tanpa kita harus memegang satu-satu. Begitu juga untuk yang ini, makanya bisa katakan ini bungkusnya ada dua ya. Jadi boleh kita buka dulu bungkus yang bagian luar. Konsepnya sama seperti yang tadi, kita buka dulu bagian sampingnya. Nah ini otomatis nanti akan terekspos, sehingga nanti ini kita tinggal robek doang, seret, otomatis nanti bisa jatuh sendiri seperti itu. Paham ya, bisa dibayangkan ya? Oke, ini katakan sudah berada di alat yang steril ya. Kalau sudah semua kita siapkan, baru kemudian kita pasang yang ini, sarung tangan steril. Tapi kalau ternyata ini sudah kita siapkan, ya sudah langsung kita pasang sarung tangan steril. Jadi konsepnya berbeda-beda ya, nggak mesti harus kita pasang sarung tangan steril dulu. Tapi kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau misalkannya alat sterilnya belum lengkap, maka kalian harus pasang sarung tangan steril. Tapi kalau misalkannya semuanya sudah selesai, silakan boleh kalian gunakan sarung tangan yang steril seperti itu ya. Paham nggak maksudnya? Paham ya. Pokoknya harus disinkronkan. Kalau misalkannya mendadak seperti itu, ternyata udah dua nih menggunakan sarung tangan steril, dan nggak bisa megang apa-apa lagi gitu ya, nggak bisa megang apa-apa lagi. Maka kalau misalkan di rumah sakit, boleh aja kalian minta tolong teman kalian gitu ya. Nurse atau siapa gitu ya, bestinya barangkali, minta tolong bukakan saya ini, ambilkan saya ini seperti itu ya, bill seperti itu ya. Tapi kan kalau ujian kan kalian besok nggak ada temen ya, jadi murni kalian sendiri. Maka kalau misalkannya seperti itu ya, maka kalian gunakan tekniknya, pakai yang ini tangan kiri sebagai yang semi steril, sedangkan yang kanan itu wajib yang steril. Misalkan ada yang belum kalian ambil, nah ini saya lupa nih, kita belum ngambil apa lagi? Jeli. Nah boleh kita gunakan yang kiri seperti itu ya. Tapi yang kiri ini nanti tidak boleh menyentuh yang tangan yang kanan. Atau misalkan kalian sudah megang jeli ini, kemudian kalian pegang lagi menggunakan yang kanan, batal jadinya, karena dua-duanya sudah terkontaminasi. Jadi pilih salah satu aja seperti itu ya. Oke. Nah ini tadi lupa ya, saya tadi lupa menyiapkan jeli. Nah kalau konsepnya seperti ini, ya udah jelinya kita taruh aja di alat yang bersih di sini seperti itu ya. Oke. Nah kemudian selanjutnya kalau sudah kita persiapkan, baru kemudian kita ke pasien. Kita bawa alat-alatnya. Jelinya yang kita gunakan sebenarnya adalah harus jeli yang untuk anestesi kalau pada laki-laki seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian sedot jelinya. Tadi kan jelinya sudah kita tuang ya, seperti itu ya. Nah kemudian stepnya nggak habis ya. Sebenarnya kita membutuhkan dua step ya, satu step untuk fiksasi, satu step untuk ini. Nah jadi stepnya kita sedot jelinya ya, sudah kita tuang di sini secukupnya saja. Kemudian baru kita masukkan ke dalam penis ataupun lubang uretra daripada pasien. Jadi yang kita masukkan ini adalah anestesi. Aduh maaf, bahasa nggak kamu. Bentar ya, biar nggak basah. Oke, jadi tahap teknik yang pertama adalah jelinya kita sedot ke dalam spet. Kemudian kalau sudah disedot ke dalam spet, baru kemudian kita masukkan secara perlahan. Masukkannya bukan dengan tidur seperti ini, tapi penisnya harus dinaikkan ataupun ditegakkan seperti ini ya. Tapi saya punya pengalaman, jadi saya ingat makanya saya bikin. Oke, ini kemudian harus kalian hati-hati ya. Apalagi kalau misalkannya, mohon maaf nih, karena memang sering terjadi gitu ya. Kalau misalkannya pasiennya laki-laki muda dan yang kebetulan yang memasang adalah perawat perempuan seperti itu ya. Saya pernah dulu sama teman saya gitu ya, sama-sama praktik gitu ya.
penisnya pasiennya mohon maaf tegak seperti itu ya, kita dipasang gitu. Oke, kalau misalkan seperti itu, karena ini sangat mungkin juga terjadi pada kalian seperti itu, maka cara menenangkannya bagaimana? Cara menenangkannya adalah kalian pegang, kemudian kalian pukul bagian ujungnya di sini. Karena mungkin pada beberapa kasus mungkin ada yang tegang ketika dipasang seperti itu. Maka kalian caranya adalah ini bagian ujung penisnya kalian pukul seperti ini, tapi jangan terlalu keras ya, nanti patah seperti ini. Oke, ini dipukul otomatis. Jika ada rasa nyeri, otomatis penisnya nanti akan turun kembali ke posisi yang normal. Oke, kita lanjutkan ya. Itu tadi intermezzo ya. Oke, ini kita tegakkan dengan cara seperti ini, kemudian baru kita berikan jelly anestesinya secukupnya saja ya. Kalau sudah kurang lebih 5 cc ya, maksimal sampai dengan 5 cc, 3 sampai dengan 5 cc kita berikan jelinya. Kalau sudah, ini jangan langsung dikepas, tapi kita tahan dulu kurang lebih selama 15 detik, 10 sampai dengan 15 detik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar jelly yang tadi kita masukkan tidak tumpah kembali, jadi masuk ke dalam lubang uretranya lebih jauh seperti itu ya. Oke, katakan ini sudah 5 sampai dengan 15 detik. Langkah selanjutnya adalah baru kemudian kita bersiap-siap untuk melakukan pemasangan kateternya. Ini kita pindahkan ke sini. Ini ada 2 bagian ya. Bagian yang pertama itu kita sambungkan ke sini. Jangan salah ya. Ini nggak bisa ke sini. Jadi yang disambungkan ke urin bagnya adalah yang bagian yang tanpa menggunakan pembatasnya ini ya. Jadi kita gunakan lubangnya yang ini. Nah, kita pasang di sini. Nah, otomatis ini akan kuat seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini kita jauhkan. Baru kemudian kita bersiap-siap untuk melakukan pemasangan kateternya. Caranya adalah tangan kirinya memegang bagian penis pasien, sedangkan tangan kanannya untuk memasukkan selang kateternya. Itu cara pertama untuk pemasangnya. Cara yang kedua adalah tadi kan saya contohkan menggunakan step ya. Ada juga yang tidak menggunakan spek. Dengan cara apa? Dengan cara konvensional biasa. Tadi kan kita taruh di sini ya umpamanya ya. Nah, sudah tinggal kita gunakan ini ujung daripada kateternya dilumuri ataupun dibasahi dengan jari seperti itu ya. Itu yang umumnya biasa dilakukan. Tapi kalau secara teori kita gunakan spek seperti itu ya. Oke, kemudian ini kita pasang. Terlebih dahulu ini disambungkan ya. Kalaupun misalkan ini kan tadi tangannya semi steril ya. Jadi kalau sudah semi steril ini haram hukumnya kalian megang yang bagian ujung. Kalaupun misalkannya kalian megang, misalkan ini kan tadi belum dipasang seperti itu ya, maka kalian boleh pegang, tapi pegangnya mungkin bagian yang ujung saja, karena ini nggak akan masuk ke dalam saluran uretra pasien seperti itu ya. Oke, ini ya. Oke, kemudian ini lanjut lagi ke sini. Kemudian baru kita pasang secara perlahan sambil kita minta pasien untuk menarik nafas barangkali ataupun untuk rileks, jangan tegang, karena kalau tegang nggak akan bisa masuk seperti itu ya. Bapak siapa namanya? Pak Harzari? Sarip. Sarip, Bapak Sarip, izin saya masukkan Bapak, tarik nafas, jangan ditahan Pak ya. Saya masukkan perlahan-lahan. Sakit Pak? Enggak, kalau enggak ya lanjut. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau misalkan ada tahanan nih keras seperti itu, maka kita tidak boleh memaksa, kita harus cabut. Karena kalau kita paksa, siapa tahu itu ada batu saluran ureter barangkali, ataupun ada sesuatu sehingga kalau dipaksakan mungkin akan terjadi pendarahan, fraktur dan lain sebagainya. Maka kalau ada tahanan kita harus copot, kita harus konsultasikan apakah boleh dilakukan pemeriksaan atau tidak, tapi pemaksangan atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak ada tahanan lancar, maka kita masukkan. Sampai kapan dimasukkan? Sampai kapan kira-kira? Sampai habis itu. Gak mesti harus sampai mentok. Jawabannya adalah kita masukkan sampai dengan ada cairan urin yang keluar. Kalau dia sudah masuk, otomatis biasanya akan ada cairan urin yang keluar.
Warna cairan urin sudah tahu kan ya, warnanya kurang lebih ke kuning-kuningan. Gak mesti harus sampai mentok. Kenapa? Karena kalau sampai mentok, ingat tadi ini ada kemungkinan kita sudah memegang menggunakan tangan yang non steril, sehingga nanti bisa menyebabkan infeksi. Walaupun mungkin boleh juga kalau misalnya kalian berdua tuh nggak apa-apa sampai dengan ujung. Tapi biasanya nggak sampai ujung, biasanya sampai dengan 3/4 ataupun hampir sampai dengan ujung. Biasanya cairan urinnya sudah keluar seperti itu ya. Kalau air cairan urinnya sudah keluar, baru kemudian kita lakukan fiksasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini nggak keluar seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya ada dengan cara dua, fiksasi interna dan eksterna. Fiksasi interna itu menggunakan cairan yang tadi sudah kita siapkan, menggunakan cairan aquabibes. Ini kemudian kita tinggal pasang di sini, kemudian tinggal disuntikkan ataupun dimasukkan. Seperti itu ya. Oh ini nggak bisa ya. Itu intinya kalian harus masukkan kurang lebih 10 cc. Maka nanti kalau ini sudah dimasukkan, otomatis ini tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena di ujung di sini dia biasanya akan menggembung. Ini ada nggak kelihatan gembung? Nah, ini biasanya akan menggembung sehingga pada saat ditarik otomatis ada tahanan seperti itu ya. Itu cara fiksasi yang pertama seperti itu ya. Kalau sudah, kemudian baru kita lepas. Untung saya nggak suntik, ternyata di sini ya. Kalau nggak basah kan. Oke. Ini alat-alat sterilnya kita rapikan. Kemudian bed urinnya kita letakkan di bawah tempat tidur ataupun di bawah pasien. Seperti itu, boleh digantungkan. Ini sudah ada tempatnya yang untuk digantungkan. Kemudian baru kita lakukan fiksasi eksterna. Fiksasi eksterna menggunakan apa? Menggunakan yang ini yang tadi sudah kita siapkan ya, menggunakan tester seperti itu ya. Kalau pada laki-laki cara fiksasinya adalah penisnya ini kita angkat ke bagian atas atau ke samping, jangan diturunkan ke bawah. Jadi kalau nggak ke atas ya mungkin bisa ke samping. Kemudian ini ditarik ke paha bagian atas seperti ini ya. Nah kemudian baru kita fiksasi di sini seperti itu ya. Jadi ini posisinya seperti itu, karena kalau di sini biasanya akan ada resiko untuk tarik. Jadi biasanya kita fiksasinya di bagian atas seperti itu ya. Cara fiksasinya bagaimana? Ya udah tinggal ditempel doang seperti itu ya. Boleh menggunakan 1 ataupun 2 lakban ataupun pipafix seperti itu. Kalau sudah baru kemudian kita bereskan alat dan perpamitan kepada pasien seperti itu. Paham? Ini saya contohkan yang tadi ya. Ini pasti akan menggelembung pada saat saya akan berikan cairan ya. Kelihatan nggak? Ya, seperti balon ya. Jadi pada saat ditarik ini otomatis nggak bisa keluar seperti itu ya. Nah nanti kalau misalkan ini pasiennya sudah mau pulang, caranya bagaimana? Caranya nanti agar bisa keluar ini diaspirasi kembali seperti itu ya. Bukannya kateternya rusak ya, nggak bisa. Nggak bisa keluar. Soalnya kita masih nyoba yang itu satu lagi. Ya, tapi intinya kalian sudah paham ya. Iya. Nah, logikanya seperti itu untuk melakukan fiksasi. Fair. Ada ini lagi nggak? Ini rusak ini nggak bisa keluar lagi. Ada nggak? Udah selesai nggak dipakai di sana? Ya. Jadi kalau kita belum menyiapkan alat, ini masih menggunakan sarung tangan bersih ya. Maka nanti kita siapkan dulu di mana wadah akan kita meletakkan set yang steril. Boleh di bak instrumen kalau ada bak instrumennya, ataupun kalau misalkan kalian sudah menggunakan dubolong ini kan tadi steril ya. Boleh juga ditaruh di dubolong di atas sterilnya seperti itu ya. Tapi kalau secara SOP seharusnya menggunakan bak instrumen karena tadi kan kita punya alat pinset dan lain sebagainya seperti itu. Caranya bagaimana? Nah ini kalian lihat di sini ya. Nah ini kan bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka. Nah ini kemudian ditarik. Bukan ditarik ya, dikretekin, dibuka. Nah pelan-pelan seperti ini. Jadi dari samping dibukanya seperti ini. Nah ini kemudian dibuka. Nah kemudian baru kita letakkan di bagian yang steril. Tanpa kita harus memegang ya. Jadi kalau misalkan kalian, saya ulangi ya.
Jadi kalau misalkannya kalian membuka seperti tadi ya, ini kan baru sampai setengah seperti ini. Terus kemudian kalian pegang menggunakan ini, berarti itu sudah salah. Karena apa? Karena ini bersih. Dilanjutin aja nggak apa-apa, dipraktekin seperti ini, baru kemudian diletakkan di alat yang steril. Seperti itu. Begitu juga untuk yang ini tadi, sama bungkusnya sama seperti ini. Semua alat medis itu pasti bentuknya seperti ini dan bisa dibuka melalui daerah samping. Jadi ngebukanya jangan seperti ngebuka sasetan sampo atau apa gitu, ataupun digunting gitu ya, atau permen gitu. Jadi bukan dibuka seperti ini, jadi dari arah atas kemudian dikeletekin bagian sampingnya sehingga nanti otomatis akan terbuka dan kemudian kita taruh di alat steril. Itu ya, paham ya? Oke, sekarang saya langsung contohkan ke yang perempuan ya. Yang bawah, ini yang cowok biasanya yang salah seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Jadi semua alat kita siapkan, alatnya semua sama. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan disinfeksi. Kalau tadi pada laki-laki itu kita disinfeksi di manius, uretra ataupun di bagian penisnya, maka kalau pada perempuan kita disinfeksinya pada area labia minora dan labia minora. Seperti itu. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita siapkan betadine, HOM, kasak, kemudian baru tangan kita yang kiri digunakan untuk membuka bagian labia minora ataupun mayoranya. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kita yang labia minoranya dulu, kita sekali swipe dari arah ke mana? Atas ke bawah. Jangan dari bawah ke atas, tapi harus dari atas ke bawah. Oke, seperti itu. Kemudian dibuang, diganti menggunakan yang baru. Tadi yang minor ya, baru kemudian selanjutnya yang kedua adalah yang mayor. Sama dari atas ke bawah dengan satu kali usapan. Kalau mau ganti aja ya yang baru. Jangan menggunakan yang tadi diusap-usap seperti itu ya. Oke, sama. Labia minor satu kali usap dari atas ke bawah, dibuang, ganti yang baru, kemudian baru labian mayor dari bagian atas ke bawah seperti itu ya. Oke, sudah, baru kemudian kita siapkan bolongnya, kita pasang. Oke, kemudian baru kita melakukan pemasangan dengan cara yang seperti tadi ya. Paham ya? Caranya sama seperti tadi. Jadi ini kita siapkan, kemudian kita sambungkan. Jangan lupa ganti sarung tangan dengan yang steril ya, karena ini alatnya steril. Ini kemudian kita sambungkan dengan catatan ini sudah dibuka ya, sudah dibuka sebelumnya. Ini kita sambungkan. Kemudian kalau pada perempuan itu tidak perlu kita melakukan pengolesan jeli ataupun silokain jelinya dengan menggunakan spet ya, tapi cukup di ujung daripada selang kateternya. Jadi jelinya bisa kalian taruh di sini ataupun di steril barangkali, kemudian baru kita oleskan. Dan sudah, kita kemudian permisi, ibu izin saya memasukkan seperti itu ya. Tarik nafas, kemudian ingat kita masukkan ke dalam lubang uretra ya, bukan ke vaginalnya. Oke, ibu permisi, seperti itu. Kita masukkan secara perlahan. Kita masukkan sampai kapan? Ya, sampai ke luar urin. Sama seperti tadi, jadi tidak ada patokan berapa senti, tapi kita sambil amati apakah sudah ada urin atau tidak. Seperti itu. Kalau sudah ada urin, baru kemudian kita apa? Selanjutnya kita fiksasi menggunakan aqua bides sebanyak kurang lebih 10 cc. Dah, kita masukkan semuanya seperti itu ya. Kalau sudah kita masukkan 10 cc, baru kemudian kita rapikan alat. Tekniknya sama seperti yang tadi. Oke, ini kita rapikan, kemudian ini kita gantung di bawah pasien. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kita mau nyoba narik boleh nggak? Hah? Itu di ini fiksasi. Coba, ini ada ininya enggak? Bolong di sini, nggak bisa. Sebenarnya ada alat, cuma kita nggak punya. Jadi kalau difiksasi nggak akan bisa ditarik. Cuma ini kalau saya paksakan, kayaknya dia nggak nyambung ke bagian gallbladdernya ataupun kantong kemihnya, tapi kayaknya tembus di sini. Main ngomong. Kemana masuknya ya? Udah.
bawah di sini yang dempul deh Pak. Coba ya. Coba fiksasi. Kirain nyangkutnya nyangkut di bawah. Iya, itu loh. Coba kita fiksasi, kita bentukkan. Nangis tuh. Kayaknya susah. Justru menggelembungnya di sini. Nggak bisa. Saya takutnya menggelembung di sini kan. Tuh, bener kan? Ya, tapi bentuknya seperti ini tadi ya. Kenapa? Karena dia menggelembung di sini otomatis nggak akan bisa kan keluar. Udah kita sedot lagi ya. Kalau nggak bisa disedot ya deritanya kelas sebelah nggak aja. Bisa. Iya. Kalau misalkan ada nggak Pak yang pasien udah biasa? bisa. Oh iya. Udah. Yeay. Ini alatnya Bang. Coba kita coba ya. Pakai ini aja. Iyalah. Lepas. Tapi kok jadi kurus ya? Oke, sudah. Diet itu. Bisa. Bisa. Cuma ada tahanan. Seharusnya sih nggak ada ini, nggak ada tahanan. Oke. Ya mungkin ini alatnya yang kurang standar ya. Jadi nggak lancar. Tapi caranya kurang lebih seperti itu ya. Perlu Paham? difiksasi eksternal juga nggak Pak? Perlu, sama juga ya. Oh ya betul. Setelah di ini perlu difiksasi eksternal. Coba kalau pada perempuan lokasinya di mana? Seingat saya di bawah paha. Di bawah paha ya. Jadi kalau misalkan si pasiennya gerak-gerak atau gerak-gerak itu bisa Susah. di bed rest. Susah. Di paha dalam, paha Di paha dalam ya. Kalau pada perempuan lokasi fiksasinya adalah di paha bagian dalam. Nah, saya pasang lagi ya. Oke. Posisinya adalah ini sudah difiksasi interna, kemudian posisinya di bawah. Di bawah seperti ini ya. Jadi kita fiksasinya di paha bagian dalam. Ya sudah, kemudian ini kemudian baru kita taruh di bawah. Itu bedanya. Kalau pada laki-laki di atas. Gitu ya. Laki-laki sebentar ya. Kalau pada laki-laki tadi di atas. Seperti ini. Kemudian kita di atas di atas paha ataupun di sekitar pinggul kita fiksasi seperti itu ya. Oke, begitu ya. Pak, tapi kalau misalkan ini di bawah paha ya Pak, itu selangnya nggak kegencet, nantinya dia kulinya nggak jalan. Nggak akan kegencet seperti itu ya, karena ada tahanan. Kalau pada laki-laki justru harus di atas. Nah, memang ini sifatnya tekanannya positif ya. Jadi dia kalau udah ada ini otomatis dia akannya nyedot. Kalau misalkannya kalian buka ini, dicoba aja kalau yang punya ini nggak akan bisa keluar. Tapi kalau ada cairan di atasnya otomatis dia akannya nyedot. Makanya tadi ketika kita memasukkan kateter ini, sampai kapan kita memasukkan sampai ada cairan keluar. Karena otomatis urin bagnya ini kalau ada cairan otomatis dia akan menyedot seperti ini. Tapi nggak akan bisa tumpah seperti ini. Coba aja kalau nggak percaya. Bisa sih tumpah, cuman dikit banget gitu ukuran tetesannya. Oke, gitu ya. Yang ditanyakan Bu terkait dengan pemasangan kateter. Itu kalau masukin jeli ke